Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Widya Mahardika dengan NIM 2109924. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan salah satu materi di mata kuliah eksperimen listrik kepadatan gelombang, yaitu mengenai analisis penentuan harga muatan listrik elementer dengan percobaan tetesan minyak milika. Untuk pembahasan kali ini itu ada pendahuluan, akan membahas kajian teori dan tujuan eksperimen, lalu bagian eksperimen, mengenai alatan bahan, skematik eksperimen, dan langkah-langkah, hasil pembahasan, bagian analisis data, dan kesimpulan, yaitu mengenai hasil eksperimen, serta saran. Kajian teorinya yang pertama, pada tahun 1909 muncullah percobaan milikan atau dikenal pula sebagai percobaan oil drop. Saat itu dirancang untuk mengukur muatan listrik elektron. Tahun 1906, seorang ahli fisika Amerika, Robert A. Millikan, berhasil menentukan harga muatan elektron melalui percobaan tetes milikan. Robert A. Millikan melakukan percobaan tersebut dengan menyeimbangkan gaya-gaya antara gaya gravitasi dan gaya listrik pada suatu tetes kecil minyak yang berada di antara dua buah plat elektroda. Penelitiannya yang terkenal dinamakan percobaan tetes minyak Millikan untuk mengukur nilai E atau muatan tetes minyak. Nah, ini ada skematik gaya-gaya yang mempengaruhi tetes minyak Millikan. Yang pertama ada tetes minyak bergerak lurus ke bawah dengan laju terminal V. Ada tetes minyak bergerak lurus ke bawah dengan laju terminal V aksen akibat pengaruh medan listrik. Dan tetes minyak bergerak lurus vertikal ke atas dengan laju terminal V double aksen akibat pengaruh medan listrik E berbalik arah. Lalu percobaan tetes minyak Millikan itu tuh gaya yang terjadi terbagi menjadi dua keadaan. Yang pertama, di mana tidak terdapat medan listrik yang mempengaruhi gerak tetes minyak. Gaya yang terjadinya ada gaya berat benda, gaya Stokes yang berlawanan arah dengan gaya gravitasi, gaya Archimedes yang arahnya juga berlawanan dengan gaya berat benda. Lalu keadaan kedua ketika terdapat medan listrik, maka gaya-gaya yang terjadi yaitu ada gaya berat benda yang arahnya menuju pusat massa bumi, gaya Coulomb yang diterima oleh tetes minyak lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi, ditambah gaya Stokesnya yang berlawanan arah dengan gaya berat benda. Tujuan eksperimen kali ini untuk menentukan harga muatan elektron. Set alat dan bahan yang digunakannya itu ada satu set alat tetes minyak Millikan, lalu juga menggunakan kuas dan juga tisu untuk membersihkan alat, ada juga stopwatch, dan juga memerlukan data tabel pengamatan yang akan diamati. Yang pertama, setelah alat dan bahan disiapkan, terlebih dahulu dibersihkan sebelum digunakan kembali menggunakan kuas dan tisu secara hati-hati. Karena sisa yang sudah memakai alat tersebut pasti masih tertinggal di dalam alat dan terkadang menyulitkan kita untuk mengamati tetes minyak yang baru disemprotkan. Lalu arahkan sprayer tegak lurus dengan plat sejajar, Millikan, lalu semprotkan minyak silikon hingga minyak silikon dipastikan sudah keluar. Biasanya butuh beberapa kali semprotan karena minyaknya pun juga sangat kecil partikelnya sehingga tidak dapat dilihat oleh mata secara langsung. Makanya perlu dipastikan sprayernya ini benar-benar telah mengeluarkan minyak dan minyak telah masuk ke dalam alat. Lalu atur mikroskop untuk mengamati tetes minyak yang telah disemprotkan hingga dapat terlihat dengan jelas dari skala yang ditunjukkan pada mikroskop. Amati satu dari beberapa tetes minyak yang ada dan pastikan tetes minyak tersebut adalah yang terionisasi. Ukur waktu yang dibutuhkan tetes minyak tersebut untuk bergerak dari jarak yang sudah ditentukan di mikroskop. Jadi penyebab mengapa tetes minyak ini tuh bisa bergerak ke atas dan juga ke bawah selain dari gaya gravitasi itu karena tetes minyak tersebut itu terionisasi sehingga memiliki muatan di dalamnya gitu yang akan tertarik ke sumbu positif. Lalu alirkan tegangan listrik negatif pada keping plat sejajar sehingga dihasilkan medan listrik pada tetes minyak. Ukur kembali waktu yang telah dibutuhkan untuk tetes minyak bergerak sepanjang jarak yang telah ditentukan. Dengan perlakuan yang sama, alirkan tegangan listrik positif dan ukur waktu tempuh tetesan minyak sepanjang jarak yang telah ditentukan dan catat semua data yang didapatkan dalam tabel pengamatan. Setelah selesai, matikan alat dan rapihkan kembali. Seperti ini ya contohnya, skemanya itu ada sprayer dan ada tetes minyak yang jatuh. Ini tuh kalau bisa
diarahkannya itu vertikal supaya langsung masuk ke dalam dua plat ini. Lalu ada mikroskop untuk mengamati tetes minyak yang ada di dalam tabungnya. Nah, ini hasil dan pembahasannya untuk T0, T-min, dan T plus ini tuh T0 itu ketika belum diberikan medan listrik, dan T-min dan T plus ini tuh setelah diberikan medan listrik. Ini datanya seperti yang terlihat di layar. Lalu untuk pengolahan datanya ini tuh menggunakan delta T, di mana delta T itu setengah NST yang besarnya 0,005 sekon dengan KSR-nya delta T per T dikalikan 100%. Lalu dari data yang tadi ini ditambahkan delta T0 plus minus, lalu dihitung besar KSR-nya. Yang pertama sebesar 0,017%, lalu 0,017% berlaku sampai data keempat, dan yang terakhir 0,016%. Begitu juga berlaku untuk data T-min dan juga data T plus, beserta KSR kedua data tersebut. Selanjutnya, di data perhitungan ini didapatkan nilai 1 per T0, 1 per T-min, dan 1 per T plus, dan juga didapatkan nilai B-nya, dan didapatkan nilai AN untuk 1 per T min ditambah B, dan AN 1 per T plus ditambah B. Sampai nanti dapat data yang selanjutnya ada di tabel ini. Lalu mencari eh, R dan juga delta R, setelah itu mendapatkan besar R untuk masing-masing data di T0 dengan menggunakan DB yang sebagai standar deviasi dari harga B, yaitu sebesar 0,00095. Nah, ini didapatkan hasil R-nya dari masing-masing T0. Yang pertama ada 4,66 kali 10 pangkat min 6 M, lalu 0,63 kali 10 pangkat min 6 M, 4,74 kali 10 pangkat min 6 M, 4,62 kali 10 pangkat 6 M, 4 min 10 pangkat min 6 M, mohon maaf. Lalu yang keempat 4,62 kali 10 pangkat min 6 M, dan yang terakhir 4,76 kali 10 pangkat min 6 M. Setelah itu masuk ke rumus Q, lalu didapatkan juga delta Q, dan dari eh, R tadi masing-masing, dan B-nya itu didapatkan nilai Q-nya besarnya itu yang pertama 3,19 kali 10 pangkat min 16 C, lalu 3,19 kali 10 pangkat min 6 C ini sebagai kolom. Yang ketiga 3,05 kali 10 pangkat min 16 kolom. Yang keempat 3,29 kali 10 pangkat min 16 kolom. Dan yang terakhir 2,99 kali 10 pangkat min 16 kolom. Dengan rata-rata Q-nya itu sebesar 3,142 kali 10 pangkat min 16 kolom. Lalu setelah itu ini juga dihitung sama untuk R yang selanjutnya, dan diperolehnya Q-nya itu 3,142 kali 0,00856 kali 10 pangkat min 16. Jadi setelah tadi didapatkan Q juga harus tetap dihitung delta Q-nya berapa. Setelah itu diperoleh KSR-nya sebesar 0,03%, dan kesalahan akurasi terhadap literaturnya itu 94,07%, di mana seharusnya itu besarnya 1,609 kali 10 pangkat min 16 kulon. Nah, dari pengolahan data tadi terdapat perbedaan yang sangat signifikan dari hasil pengamatan dalam eksperimen ini dan dari sumber literatur. Faktor penyebabnya yang pertama, pengaturan waktu yang sulit sehingga hasilnya tidak tepat. Hal ini dikarenakan penentuan jarak yang seringkali susah dibuat tepat karena pengamatan menggunakan mikroskop yang memerlukan kemampuan fokus dan konsentrasi yang tinggi. Lalu kesulitan menetapkan tetes minyak yang terionisasi karena banyaknya tetesan minyak yang ada dan karena ukuran tetesan minyak yang beragam. Dan terakhir, kemampuan penglihatan manusia yang terbatas dalam eksperimen ini karena membutuhkan penglihatan yang jeli dan menggunakan mikroskop untuk membuat mata menjadi sedikit buram dan mengamati tetes minyak. Jadi, eh, saran dari kendala yang didapatkan oleh
saya pada saat melaksanakan eksperimen ini tentunya itu harus benar-benar dalam keadaan yang siap melakukan eksperimen karena, eee, pengamatannya ini bagi saya pribadi sangat sulit, ditambah saya menggunakan alat bantu kacamata gitu, itu menjadi semakin lebih sulit. Selain itu juga, walaupun tidak menggunakan kacamata juga, relatif lebih sulit dibandingkan eksperimen yang lain karena skala yang di dalam, mikroskop ini tuh sulit untuk terlihat dan sulit untuk fokus melihat skala, dengan bersamaan juga harus melihat tetes minyak yang akan diamati gitu, dan juga tidak semua tetes minyak itu terionisasi sehingga sulit menentukan jenis tetes minyak yang akan diamati. Kesimpulannya, berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan didapatkan bahwa muatan elektron sebesar 3,142 kali 0,000856 kali 10 pangkat min 16 dengan, KSR-nya 0,03% dan kesalahan akurasi terhadap literaturnya sebesar 94%. Baik, hanya sekian yang sekiranya dapat saya sampaikan, semoga dapat menambah, ilmu dan wawasan yang baru mengenai eksperimen kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.